Selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan ini, karena kebetulan ada seorang memberi komentar di YouTube kita untuk membahas tentang Perang Padri, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Perang Padri. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah saya bukan sejarawan, saya hanya pernah mendengar, membaca banyak cerita dan mendengar banyak kisah, kira-kira begitu saja. Jadi apa yang mau saya sampaikan ini bukanlah sebuah kebenaran. Tetapi pada hari Minggu kemarin, bersama Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan, saya pergi ke Istana Sisingamangaraja di Bakarang, dan saya berjumpa dengan, katanya dia pemandu, seorang yang sudah tua, bermarga Simanulang di Istana Sisingamangaraja. Saya bercerita-cerita dengannya dan saya mengungkit, bertanya dengan dia. Dia sangat berterima, dia sangat welcome, dan saya pun bertanya-tanya tentang pengetahuannya tentang Perang Padri di Tanah Batak, khususnya di Bakarang. Apa yang dia sampaikan, saya pikir, saya yakini adalah sebuah cerita. Karena itu, cerita seperti kita ketahui adalah sesuatu yang tidak selalu aktual, tidak selalu benar. Karena bagaimanapun ketika saya menyampaikan cerita, orang bisa memfilternya, atau bisa membuangnya, atau bisa menambah-nambahinya. Artinya sebuah cerita tidak pernah disampaikan secara utuh. Sebuah cerita bisa disampaikan secara berlebihan atau bahkan biasa-biasa saja. Sebuah cerita bisa disampaikan dengan sangat hiperbolis atau bahkan malah dikurang-kurangi. Artinya sebuah cerita kadang berlebihan, kadang biasa-biasa saja. Atau sebuah cerita kadang ceritanya biasa saja, tetapi supaya menarik maka dibuat gaya bahasa yang berlebihan supaya dia sebagai kisah enak untuk diperdengarkan, enak untuk diceritakan. Yang mau saya sampaikan, cerita dari Opung itu bukanlah sebuah kebenaran. Bisa jadi ada kebenaran di dalamnya, tetapi tidak mutlak, kira-kira begitu. Nah, kita berawal dari cerita Opung itu. Kata Opung itu, Sisingamangaraja, dinasti Sisingamangaraja adalah salah satu dinasti yang miskin dalam kehidupan Tanah Batak, miskin dalam para daton. Sisingamangaraja yang pertama, konon dari sanalah katanya muasalnya, maka Sisingamangaraja miskin secara kehidupan orang Batak. Sisingamangaraja yang pertama, Raja Manghutal, mungkin tidak sengaja, tetapi dalam bahasa Opung itu pernah menghukum seorang namborunya yang bernama Nyai Hapatihan. Hukumannya itu berakibat fatal. Dia diinjak gajah lalu akhirnya meninggal. Itu perlakuan Raja Manghutal Sisingamangaraja yang pertama. Nah, sejak hukuman itu kepada Nyai Hapatihan, maka Sisingamangaraja seperti memang katanya terkutuk. Seperti kita ketahui teman-teman, kutukan itu atau bahkan mungkin pujian, seperti kita ketahui hanya awet sampai 7 tahun. Bukan 7 tahun maksud saya, sampai 7 generasi. Sering kita dengar bahwasanya sampai 7 keturunan, sampai disitulah awetnya sebuah kutukan. Kira-kira begitu. Barangkali dalam hal ini kita sering mendengar harta kekayaannya tidak akan habis walaupun 7 keturunan. Kira-kira artinya dari situ adalah bahkan harta kekayaannya lebih awet, lebih kekal, lebih abadi daripada sebuah kutukan. Jadi sejak Sisingamangaraja yang pertama, karena dia menghukum namborunya Nyai Hapatihan, maka sejak itu dia terkutuk untuk tidak lagi memiliki boru. Jadi dia miskin secara kehidupan orang Batak. Hamoraun mungkin ada, Hasangapun mungkin ada, tetapi Hagabeon tidak. Nah, Sisingamangaraja yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sampai ke-8, 7 generasi Sisingamangaraja tidak mempunyai boru. Hingga kemudian pada Sisingamangaraja yang ke-9, Sisingamangaraja mempunyai seorang boru. Mungkin karena rasa menyesal atau bagaimana, lalu borunya ini yang sudah lama ditunggu sampai 7 generasi ini, sampai 7 keturunan ini, diberi nama Nyai Hapatihan. Sama seperti namborunya dulu yang dihukum oleh Raja Sisingamangaraja yang pertama dengan gajah itu, sama persis namanya. Nah teman-teman,
karena sudah sangat lama ditunggu, sudah sangat lama dinanti-nantikan, akhirnya Boru Sisingamangaraja ini, Nyai Hapatihan ini diperlakukan sangat istimewa, dimanjakan. Apa yang diminta selalu diberikan. Pokoknya karena ini yang pertama kali datang, karena ini berakhirnya sebuah kutukan, maka Opung itu sangat diagung-agungkan. Nyai Hapatihan itu sangat dimanja-manjakan. Dan kita ketahui teman-teman, dampak negatif dari memanjakan orang, dampak negatif ketika selalu ada permintaan selalu dikabulkan, maka akan lahir biasanya adalah generasi yang manja, generasi yang rapuh, generasi yang lemah, generasi yang tidak kokoh dan tidak kuat. Maka begitulah barangkali Nyai Hapatihan. Hingga pada akhirnya singkat cerita, Nyai Hapatihan ini menikah, atau katakanlah kawin dengan banyak versi. Yang pertama, menurut Opung itu adalah dengan saudaranya sendiri. Padahal di tanah Batak, menikah dengan saudaranya sendiri adalah sesuatu yang haram. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwasanya Nyai Hapatihan menikah dengan sosok yang sangat tidak diinginkan, kira-kira begitu. Tetapi Opung itu mengatakan bahwasanya Nyai Hapatihan akhirnya menikah dengan saudaranya sendiri. Baiklah teman-teman, kita lanjut cerita kita. Tadi kita sudah sampai pada cerita bahwasannya pada akhirnya lahirlah anak dari Nyai Hapatihan, di mana Nyai Hapatihan adalah putri Boru yang sangat dinanti-nantikan oleh dinasti Sisingamangaraja, yang pada akhirnya lahir setelah generasi yang ke-9. Pada akhirnya tadi teman-teman, Nyai Hapatihan ini mempunyai seorang anak, di mana anak itu adalah buah dari hubungan terlarang dalam adat Batak, yaitu dengan saudaranya. Itu satu pihak yang mengatakan, di pihak lain ya dengan orang yang tidak sederajat, kira-kira begitu. Tapi kita mengamini dulu dengan saudaranya. Nah teman-teman, karena ini adalah perbuatan yang sangat tidak diinginkan, yang sangat memalukan sebagai sebuah keluarga yang besar, sebuah keluarga yang terhormat, maka langkah tegas harus dilakukan. Apalagi pada saat itu ada spiritual, ada penasihat kerajaan yang mengatakan bahwasannya jika anak itu tidak dibunuh, di mana buah dari keturunan antara Nyai Hapatihan ini tidak dibunuh, maka pada akhirnya akan menjadi bumerang. Sebab diramalkan oleh spiritualis bahwasanya anak itu kelak akan membunuh Sisingamangaraja yang ke-10. Itulah yang disampaikan kepada Sisingamangaraja yang ke-9. Memang teman-teman, Sisingamangaraja meski di tengah rasa malunya, meski di tengah rasa goyahnya, dia tetap melindungi si keturunan dari Nyai Hapatihan ini. Cara melindunginya tentu saja dengan upaya yang sangat minimalis seperti yang kita sebutkan tadi. Upaya minimalis itu adalah hanya membuat anak tersebut di dalam sebuah peti, lalu mengalirkannya ke sungai. Persis seperti kisah yang pernah dialami oleh Nabi Musa. Persis seperti itu. Disediakan bekal, disediakan peti, dan diharapkan suatu saat ada keajaiban di sana, lalu dialirkan ke sungai. Pada akhirnya bayi itu diceritakan berhasil dengan selamat. Dan yang sangat luar biasa, seperti kisah Ayub di dalam kitab suci, pada akhirnya anak itu juga menjadi orang besar, menjadi panglima perang di tanah Mandailing atau mungkin juga di tanah Padang. Dia menjadi panglima besar. Pada saat itu situasi adalah di mana terjadi antara perang adat dan paham yang lain, di mana saat itu ada kekuatan Padri. Nah, pada saat itu anak itu menjadi panglima perang. Dan pada saat itu juga ada situasi yang sangat pelik, di mana ada kekuatan semacam kolonialisme, semacam penjajahan, semacam penyebaran paham, kira-kira begitu. Isu-isu inilah yang membonceng. Jadi ada dua.
anak itu pada akhirnya setelah sadar posisinya, oh saya adalah anak yang dibuang, saya adalah anak yang tidak diharapkan, akhirnya dia punya rasa dendam kepada pamannya. Dan dendam itu kemudian bersangkut paut, ada kekuatan pada saat itu untuk menyebarkan paham, untuk menyebarkan semacam kolonialisme, penyebaran kekuatan ke daerah lain, yaitu dari Tanah Padang, yaitu Padri, kira-kira begitu. Nah, ada dendam, ada kekuatan yang mendorong, paham yang mendorong untuk terjadi pergerakan ke Tanah Batak menyebarkan agama. Lalu sampailah pada akhirnya anak itu di Bakara. Dan setibanya di Bakara, mereka membawa kekuatan yang sangat besar karena memang motivasinya dan ambisinya adalah menyebarkan paham dan harus memenangkan dan menaklukkan daerah yang dijajah. Dan pada akhirnya setelah menang adalah face to face, hadap-hadapan antara anak itu terhadap si Singamangaraja yang ke-10. Tentu saja sudah tidak sebanding lagi kekuatannya, tidak sebanding karena antara yang laki-laki yang sudah tegap, yang kuat, yang muda, dan antara raja yang kini mungkin sudah tua renta. Tetapi sebagai raja, sebagai si Singamangaraja, Raja si Singamangaraja katanya menerima tawaran, menerima tantangan dari anak itu. Anak itu sudah dibekali dendam, kira-kira begitu. Nah, singkat cerita mereka berkelahi, mereka melakonkan adegan seperti kita ketahui, yaitu adu jotos, kira-kira adu kekuatan. Dan pada akhirnya yang menang adalah laki-laki itu. Si Singamangaraja dikisahkan tubuhnya terbelah, kepalanya sampai terlempar jauh, pisah badannya dan kepalanya, kira-kira begitu. Nah, singkat ceritanya si anak tersebut berhasil melampiaskan dendamnya, dan dia juga berhasil dibonceng oleh kekuatan di balik itu, yaitu adalah kolonialisme dan penyebaran paham dari Padang. Dan dari sanalah saya pikir menurut cerita itu perang Padri masuk ke Tanah Batak. Jadi jika boleh dikatakan perang Padri pada arti tertentu dia adalah sebuah kutuk oleh sebuah peristiwa yang tidak diinginkan, di mana si Singamangaraja membunuh atau mengucilkan bayi yang kelak mempunyai rasa dendam sehingga dia membunuh saudaranya sendiri, kira-kira begitu. Memang di sisi lain, andai saja ini kita letak berpikirnya adalah dari kutukan tadi. Andai saja si Singamangaraja yang ke-9 mendengar para spiritualisnya, para penasihat kerajaannya, andai dia mendengar itu dan akhirnya membunuh anak itu, barangkali mungkin tidak sampai kekuatan perang Padri, barangkali, atau mungkin tidak seberkecamuk itu, karena memang dalam cerita itu disebutkan anak itu sedemikian dendamnya, sedemikian geramnya, sehingga pada akhirnya dia datang ke Tanah Batak tidak hanya untuk menyebarkan, tidak hanya untuk menyebarkan perang Padri, tidak hanya itu, tapi untuk melampiaskan dendam. Tetapi perang Padri datang tidak untuk melampiaskan dendam, tapi untuk menyebarkan paham, kira-kira begitu. Itulah menurut cerita yang ada di sana. Seperti saya katakan tadi, sebuah cerita itu biasanya disampaikan secara berlebihan supaya enak didengar.